Jadi awalnya kita bicara sejarahnya dulu ya. Sejarahnya itu saya dan istri di bulan November 2022 pengen punya restoran itu ada 8, Kang. Jadi 8 itu adalah 7 restoran berbayar reguler pada umumnya dan 1 restoran rumah makan gratis. Nah, kenapa 8? Kenapa 7 plus 1? Karena rumah makan gratis yang pertama itu disupport hari Seninnya dari restoran yang pertama. Untuk hari Selasanya disupport untuk hari Selasanya ya, Senin Selasa. Terus kalau hari ketiganya, hari Rabunya berarti disupport oleh restoran yang ketiga gitu kan. Hari Kamisnya restoran keempat. Terus berjalan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yang saya bangun duluan adalah restoran yang ke-8 dulu, Kang. Yaitu rumah makan gratisnya dulu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kalau misalkan sekarang berada di Kota Bogor dan tahu ada Masjid Al-Falah di Yasmin Sektor 6, datang mampir sholat duhur di sana. Insya Allah setiap pada zuhur ada 100 porsi makan gratis every day. 100 porsi dan itu disupport dari bisnis-bisnis saya yang berjalan. Gitu, yaitu rumah makan Menggrila ada 3 cabang ya, ada di Cifor di BTS ini yang pertama, Menggrila Cifor, Menggrila Pakansari dan Menggrila Sukabumi. Nah, kemudian juga ada sambal ayam bebek di Pasir Mulia Ciomas. Yang ketiga itu ada di Bakso Jando Guntur Sari itu di Bandung. Kemudian ada sekarang lagi mau buka di Cianjur dan di Majalengka. Dan yang lagi viral di Bogor ini namanya Cirawang Simisdasem. Itu ada 5 titik sekarang. Di Air Mancur, di Ciomas, kemudian di Pakansari, di Mayor Oking Cibinong, satu lagi di Sukabumi. Gitu, di Sukabumi. Itu jadi kalau di total ini yang udah berjalan ada 10, sekarang membuka 11 dan ke-12 nih bulan ini insya Allah. Gitu. Jadi kita ngelihat kan peluangnya apa aja. Karena kita orangnya bisa marketing ya, traffic marketing, traffic kuliner, traffic online gitu. Kita mencari produknya. Dan produknya itu kita lihat aja yang viral-viral dari orang lain apa, kita adopsi dan kita sederhanakan sehingga bisa balik modal dengan cepat, Kang. Amati, tiru, mainkan. mainkan gitu. Nah, jadi kan ayat Quran menyatakan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi bukan yang kita inginkan, betul ya? Nah, karena saya ada kebutuhan untuk membensini rumah makan gratis itu, saya berdoa sama ya Allah, saya butuh, tolong bantu saya, gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu Menggrila pertama, Menggrila kedua, ketiga, terus ada brand lain sambal ayam bebek dan ini itu dimudahkan. Kurang dari 2 tahun itu udah berdiri semuanya gitu. Jadi memang ini bukan kehebatan saya, bukan kehebatan tim saya juga, tapi ini memang ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Awalnya itu saya modalnya modal doa, kan. Jujur. Jadi ketika saya ingin memulai, saya berdoa, ya Allah tolong datangkan orang-orang ataupun datangkan tim saya gitu ya, yang pintar dan mau membersamai saya. Alhamdulillah datanglah tim pertama saya namanya Pak Budi. Beliau itu adalah seorang manajer area Jawa Bali dari sebuah franchise yang terkenal, sebut saja Abnormal dan Bakso Bujangan. Dia itu awalnya manajer area, tapi karena mungkin bisnisnya turun, akhirnya saya tarik di bisnis saya ini yang pertama. Gitu. Di bisnis saya yang pertama, alhamdulillah karena saya tidak punya kuliner, tidak punya basic kuliner, tidak punya ilmu tentang kuliner, saya berdoa sama Allah untuk mendatangkan orang-orang yang pintar di kuliner. Nah, mulailah di situ ada dari mulai resep, dari mulai tim itu saya bermitra dengan Pak Budi, teman saya itu. Nah, dan awalnya itu, jadi sebelum Menggrila itu saya punya yang namanya Bank Daging. Jadi kalau misalkan di Bogor udah terkenal tuh supplier daging lah, supplier daging. Saya berpikir kalau cuma jualan daging doang, marginnya tipis. Gimana caranya untuk meningkatkan margin? Nah, bikinlah sebuah kuliner, sebuah restoran. Awalnya Menggrila itu home service, Kang. Jadi dari rumah ke rumah kita bawakan alatnya, kita bawakan dagingnya, dan itu mulai di tanggal 28 Desember 2022.
Nah, karena itu udah akhir tahun Kang, tanggal 29, 30 dan 31 omset dari Menggerila Home Service itu 50 juta, 55 juta dan 60 juta. Nah, mulailah modal dari situ ada terkumpul gitu. Karena terkumpul kita berkeinginan yuk kita bikin dine in-nya, kita bikin restorannya. Gitu. Alhamdulillah Gayung bersambut, kita dapat tempat, dan karena didukung juga dengan ilmu digital marketing dan juga media sosial, Menggerila ini sekarang alhamdulillah sudah ada 3 cabang di Bogor dan di Sukabumi. Gitu. Kalau dari internal sendiri tantangannya itu pasti kita berbicara di labor ya, di SDM. Kita kan memang SDM kita berkecimpung dari santri-santri yang kita bina, kita kita jadikan waiters, kita jadikan semacam baristanya dan lain-lain. Karena basicnya santri itu tidak punya basic kuliner, jadi bagaimana pelayanan yang baik seperti apa, bagaimana masak yang tidak gosong seperti apa. Nah itu tantangan kami di awal pertama itu yaitu dari soal rasa dan soal pelayanan seperti itu. Tapi kalau dari eksternal kita juga ada mengalami tantangan tentang sewa yang tidak diperpanjang gitu ya. Kemudian ada tantangan lagi dibanding-bandingkan dengan restoran yang sudah jadi, apalagi yang sudah legend gitu kan. Nah tapi tantangan-tantangan tersebut adalah menjadi sebuah, kayaknya kita harus pelajari ini deh gitu. Jadi bukan menjadi kita down, malah kita jadi bersemangat, yuk kita pelajari ini. Yuk kita cari orangnya yang bisa ngajarin kita ini di hal servis, di hal dapur, di kitchen gitu, dan juga bagaimana membuat ada orang bilang begini, kalau misalkan mau bisnis itu mulai aja dulu, kemudian disempurnain. Nah saya udah mulai nih, sekarang saya udah mulai nih, sempurnainnya gimana? Harus dengan ilmu. Nah gitu, jadi saya dalam 2 tahun kebelakang ini memang belajar tentang kuliner. Di samping itu selain kuliner saya juga ada travel umroh, juga ada online shop, affiliate TikTok dan Shopee gitu, dan juga ada berkecimpung di Yayasan Gerakan Infak Beras gitu Kang. Nah itu mereka itulah yang istilahnya mendukung, menyemangati, mensupport dan menjadi bensin saya untuk terus tetap berjuang gitu. Jadi saya tidak mencari penghasilan tetap, tapi saya mencari tetap berpenghasilan gitu. Nah ini di 2025 ini saya mempunyai kiat nih, ini kan mumpung tahun baru nih ya, kan orang-orang biasanya suka resolusi apa gitu ya. Nah kiat dari saya itu sebenarnya cuma cukup 5T Kang. 5T yang pertama itu adalah tutup. Ya, tutup. T yang pertama itu tutup. Tutup apa? Tutup masa lalu Kang. Tutup masa lalu, kalau misalkan ada kesalahan kita tutup, kalau ada orang yang nyebelin gitu kita maafkan, kalau kita punya salah juga kita minta maaf gitu, itu tutup kesalahan-kesalahan. Yang kedua, tatap. Nah, ya tatap, udah ditutup, kita tatap masa depan nih, 2025 mau ngapain nih? Ya kan, 2025 mau insya Allah kita berencanakan akan membuka 5 restoran lagi di 2025 ini, kita rencanakan gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang, merencanakan gagal sama dengan gagal merencanakan. Ya, merencanakan sukses sama dengan sukses merencanakan juga. Jadi di 2025 ini saya punya planning step-stepan gitu ya. Sehingga setelah ditutup kita tatap. Nah, setelah tutup dan tatap kita ngapain Kang? Yang ketiga nih, titip. Nah, titip doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan manusia pasti kecewa. Gitu kan. Kalau kita bersandarkan dirinya kepada manusia pasti banyak kecewa dan mengecewakan lah, istilahnya begitu. Tapi kalau kita menitipkan doa kita ke Allah Subhanahu wa taala, pilihannya cuman dikabulkan, dipending atau diganti dengan lebih baik. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita titip doa kita berserah diri kepada Allah, pilihannya cuma 3. Dikabulkan, dipending, ditahan, atau diganti dengan lebih baik. Jadi itu win-win solution banget buat kita. Nah setelah tatap, tutup, titip, yang terakhir, yang keempat itu tetap Kang. Tetap ya istiqomah lah bahasa ininya, bahasa profesional, istiqomah gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita caranya belum berhasil, jangan rubah goalnya, jangan rubah tujuannya, tapi caranya yang kita rubah. Strict ke tujuan, tapi fleksibel ke cara. Jadi kita tetap istiqomah. Oh kita misalkan mau bikin 5 restoran nih, tapi kayaknya nggak bisa deh.
Jangan dirubah si 5 tujuannya itu, tapi 5 caranya. Oh, tadinya kita merencanakan mau buka restoran, tapi di bulan Februari atau bulan Maret kayaknya nggak mungkin deh. Nah, jangan jangan digugurkan, jangan dibatasi dan jangan dibatalkan. Tetapi mungkin kita belum bisa restoran, boleh dong kita GoFood aja dulu gitu kan, buka ghost kitchen lah semacam itu. Nah, yang terakhir udah tetap tatap titip tutup. Yang terakhir itu top itu apa? Top kuadrat gitu loh. Jadi lakukan ikhtiarnya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalkan pelayanannya kurang, kita maksimalkan. Kalau rasanya masih nggak enak, kita maksimalkan. Kalau misalkan masih suka di males-malesan, kita paksa diri kita gitu. Karena apa? Bensin kita itu tadi kembali lagi ke titip gitu. Ya Allah, bantu saya untuk bisa dapat bermanfaat lagi buat orang lain gitu, Kang. Itu kiat-kiat di tatap, titip, tutup, tetep, dan top gitu loh, Kang, di 5T itu. Baik lagi ke doa saya di awal-awal, bagaimana saya bisa mempersiapkan mati dengan baik, mempersiapkan kematian dengan baik. Mungkin jiwa ini bisa mati kapan saja, tapi amal jariahnya bisa tetap ngalir gitu Kang. Jadi usahakan, apa yang kita usahakan itu pertama bernilai beramal soleh ya. Jadi kalau misalkan para pengusaha di Bogor ataupun di tempat manapun, kalau misalkan mengusahakan sesuatu, pastikan itu bernilai beramal soleh ya. Yang kedua, kita usahakan segala usaha sesuatu kita itu manfaatnya, pahalanya mengalir ke kedua orang tua kita, baik yang itu masih hidup maupun yang sudah meninggal gitu. Nah, yang ketiga yang menjadi titik balik saya yang tadinya bandel sekarang menjadi agak tobat gitu ya. Semoga apa yang kita usahakan itu menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Seperti itu. Jadi kiat-kiatnya 3 itu aja, dan pastikan kalau misalkan kita berusaha atau mempunyai sebuah perjuangan gitu ya, seperti hadis yang bilang kan, kalau misalkan orang meninggal itu terputus semua perkara kecuali ketiga ya kan, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi adalah sedekah. Nah, itu tiga itu jangan dilupakan. Insya Allah kalau misalkan kita sudah dapat ridhonya Allah, semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Ditutup sama orang, ditutup sama manusia, pasti ada jalan keluar yang lain. Saya bersaksi itu dan saya mengamini itu. Ketika rezeki saya ditutup dari tempat A, datanglah dibuka di tempat B, gitu. Jadi kita harus punya backing, dan backing yang paling keren itu, backing yang paling hebat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Iya, gitu Kang. Buat warga Bogor nih yang kalau misalkan hujan-hujan pengen ngebaso tapi basonya nggak yang mainstream gitu ya, pengen yang rada aneh, rada pedes, bisa cobain yang namanya Cirawang Sibis Dasem. Kalau misalkan mau ngegrill bareng-bareng teman gitu ya, kita sama-sama taruh handphone, kita masak bareng, bisa datang ke Menggrila. Ada Menggrila BTS di Civor dan Menggrila Pakansari. Tapi kalau misalkan mau makanan Sunda-Sundaan, dan saya bisa bilang ini ayamnya ayam rempah paling enak di Bogor, bisa datang ke Sambal Ayam Bebek.